Nah, di samping itu juga selain kekayaan duniawi yang didapat ya, ketika kita menjadi pribadi yang amanah, tentunya kita akan mendapat pahala yang besar ya, yang nanti akan di hari kebangkitan di akhirat kelak akan diperhitungkan, bahwa bahkan bagi para pengusaha yang jujur, nah itu akan bisa ditempatkan di surga ya, bersama para orang soleh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto. Topik bahasan kita kali ini adalah melanjutkan serial kisah sukses Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pengusaha muda yang sukses. Jadi seperti kita tahu bahwa beliau sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang pengusaha muda yang sukses ya, yang kita bisa lihat bahwa beliau bahkan ketika meminang Khadijah, beliau bisa memaharkan sampai dengan nominal sekitar 1 miliar rupiah ya, dengan memberikan unta terbaik, yaitu 20 unta terbaik. Nah, ini merupakan sebuah kisah inspiratif yang patut kita lihat, bahwa kita pertimbangkan dan kita contoh bahwa beliau adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Nah, melanjutkan pembahasan tentang sukses bisnis Rasulullah. Sebenarnya tulisan ini atau video ini saya buat dari intisari dari tulisan Profesor Laude Kamaluddin PhD ya. Jadi beliau telah menulis buku tentang Rasul berbisnis ya. Jadi pada bahasan kali ini adalah bahwa Rasulullah muda adalah orang yang terpercaya ya, atau biasa disebut sebagai Al-Amin ya, pribadi yang terpercaya. Dan bahkan beliau dipanggil oleh penduduk Mekah sebagai orang yang al-amin, yang terpercaya. Nah, ini sebagai bukti bahwa beliau sejak sebelum diangkat menjadi nabi pun beliau merupakan orang yang amanah ya, bertanggung jawab dan sangat disukai oleh orang banyak ya, hingga akhirnya disematkan nama al-amin dan terpercaya tadi. Nah, berbeda dengan kondisi saat ini ya, sulit sekali kita mencari atau melihat orang-orang atau pemimpin yang memiliki kepribadian yang amanah ya. Yang kita lihat hanya sebatas polesan atau sebatas pencitraan yang jauh dari nilai-nilai kepemimpinan yang amanah sesungguhnya ya. Berbeda seperti yang dicontohkan Rasulullah, beliau adalah orang yang amanah sejak muda. Nah, ketika kita berbisnis memiliki sikap atau sifat yang amanah tadi, tentunya akan merupakan sebuah nilai lebih ya. Ini akan menjadi sebuah value di dalam bisnis, atau biasa disebut juga sebagai bisnis etik ya, etika bisnis, orang yang bertanggung jawab yang amanah. Nah, ini sangat penting ketika kita membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, di mana pada akhirnya menentukan bisnis kita dipercaya oleh konsumen kita, oleh partnership kita ya, oleh investor kita, dan akhirnya banyak orang yang memberikan amanahnya, memberikan hartanya untuk dikelola. Nah, ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah muda ya, bahwa terpercaya tadi menjadi etika bisnis Rasulullah ya. Sisi yang menonjol dalam peletakan etika bisnis Nabi Muhammad adalah nilai spiritual ya, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangat untuk memuaskan seluruh mitra bisnisnya. Akhirnya banyak orang-orang yang percaya kepada Rasulullah dan berbisnis, berpartner, dan akhirnya Rasulullah walau diawali dengan bisnis tanpa modal karena banyak orang yang menitipkan hartanya, beliau bisa menjadi orang yang amanah dan menjual habis seluruh barang dagangannya dan memberikan keuntungan yang besar kepada para pemodal. Nah, nilai-nilai di atas telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian Muhammad sebagai seorang manajer yang profesional ya. Jadi awal mula beliau merintis bisnis ya hanya mengelola harta milik para pemodal ya. Ya, bisa dianggap sebagai seorang manajer atau yang memanage harta tadi untuk bisa dilipat gandakan dengan menjual habis seluruh harta yang dititipkan tersebut
dengan diputar lagi menjadi barang dan kemudian dijual habis kembali, terus begitu seterusnya hingga akhirnya menghasilkan keuntungan yang luar biasa besarnya ya. Nah, beliau benar-benar merupakan yang kalau kita bahas sekarang sebagai orang yang from zero to hero ya. Jadi tidak ada apa-apa menjadi orang yang memiliki harta yang banyak ya. Dari from nothing to something ya. Dari yang tidak ada memiliki apapun menjadi sesuatu yang bernilai ya. Nah, karena beliau memang merintis usaha dengan bermodalkan kepercayaan, trust ya, diawali dan dia benar-benar memegang amanah kepercayaan tersebut. Nah, ini merupakan aset yang sangat berharga, nilai yang tidak terhitung ya bagi seorang pengusaha, sebuah kepercayaan. Karena ketika kepercayaan atau orang sudah tidak dipercaya lagi, akhirnya akan sulit ya untuk dia mengembangkan bisnisnya karena tidak ada orang yang percaya kepadanya ya. Nah, dan ini merupakan kelanggengan di dalam berbisnis ya. Bisnis dalam jangka panjang sangat penting bila kita dipercaya oleh banyak orang ya. Dengan adanya hubungan yang jujur dan baik dengan para pelanggan dan para investornya ya. Nah, di samping itu juga selain kekayaan duniawi yang didapat ya, ketika kita menjadi pribadi yang amanah, tentunya kita akan mendapat pahala yang besar ya, yang nanti akan di hari kebangkitan di akhirat kelak akan diperhitungkan bahwa bahkan bagi para pengusaha yang jujur, nah itu akan bisa ditempatkan di surga ya bersama para orang soleh lainnya. Nah, itulah hadiah bagi orang atau pengusaha yang bisa menjadi pribadi yang jujur dan terpercaya. Oke, itu saja dari saya pokok bahasan kali ini. Nantikan bahasan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel akun YouTube saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.